Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Makiyah dan Madaniyah dalam studi Quran Hadis. Harap simak videonya dengan baik-baik ya teman-teman. Ini data diri saya. Perkenalkan, saya Sofianas Ashari. Saya mahasiswi S1 Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya asalnya dari Blitar, saya lahir di Blitar dan sekarang tinggal di Tulungagung. Masuki materi yang pertama, yaitu pengertian dari Makiyah dan Madaniyah. Menurut pendapat para ulama, pengertian Makiyah dan Madaniyah itu diambil dari 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu berdasarkan tentang tempat turunnya. Kalau Makiyah turun di Mekah, kalau Madaniyah turun di Madinah. Terus yang kedua, berdasarkan tentang khitab atau seruannya. Kalau untuk orang Mekah kebanyakan menggunakan ya ayuhan nas, kalau untuk orang Madinah kebanyakan menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Terus yang ketiga berdasarkan waktu turunnya. Waktu turunnya itu patokannya setelah Nabi hijrah dan sebelum Nabi hijrah. Kalau Makkiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah berdasarkan setelah Nabi hijrah di Madinah. Berarti setelah Nabi hijrah ke Madinah barulah turun ayat maupun surah-surah seperti itu. Pengklasifikasian surah-surah dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kalau menurut Imam Abu Syahbah nih, ada 4 kategori. Yang pertama ada Makiyah murni, ada Madaniyah murni, ada surah Makiyah yang mengandung ayat-ayat Madaniyah, dan ada surah-surah Madaniyah yang mengandung ayat-ayat Makiyah. Seperti itu. Untuk poin yang ketiga dan keempat, surah Makiyah yang mengandung ayat Madaniyah dan surah Madaniyah yang mengandung ayat Makiyah ini didasarkan pada peristiwa-peristiwa yang terkandung di dalamnya. Jadi kalau dalam satu surah tersebut banyak peristiwa yang mengarah kepada peristiwa-peristiwa yang ada di Mekah atau peristiwa sebelum Nabi hijrah ke Madinah, maka surah tersebut dikatakan Makiyah. Begitu juga sebaliknya, apabila surah tersebut mengarah kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi di Madinah dan banyak seruan-seruan yang ditujukan kepada Madinah, itu masuk kepada surah klasifikasi surah Madaniyah begitu. Jadi berdasarkan isi kandungannya. Jadi kita perlu juga nih belajar tafsir, gak cuma belajar Makiyah dan Madaniyahnya aja. Kalau kita belajar tafsirnya Al-Quran juga lebih lengkap lagi. Nah, tahu gak sih bahwasannya menurut Abu Bakar bin Hasan jumlah ayat-ayat jumlah surah dalam Al-Quran itu ada 114 surah, ada 82 surah Makiyah, 20 surah Madaniyah, dan 12 surah yang masih dipertanyakan status Makiyah dan Madaniyahnya. Nah, untuk poin yang tadi nih, yang di slide sebelumnya, yang pengklasifikasian surah-surah Makiyah dan Madaniyah, menurut Imam Abu Syahbah yang ada 4 macam kategori tadi, itu untuk poin 3 dan 4 yang surah Makiyah yang mengandung ayat Madaniyah, dan di situ dijelaskan bahwasannya sebenarnya kebanyakan ayat-ayat yang ada di dalam surah tersebut mengarah pada peristiwa-peristiwa yang ada di Mekah atau sebelum Nabi hijrah atau waktu turunnya itu di Mekah. Namun ada pengecualian surah di mana ada pengecualian ayat di mana ayat tersebut turunnya itu di Madinah dan setelah Nabi hijrah. Ada 2 cara, yang pertama simak bin nakli. Simak bin nakli itu mendengar apa adanya gitu. Jadi mendengar cerita dari para sahabat. Jadi riwayat sahabat yang menyaksikan langsung turunnya wahyu tersebut kepada Nabi Muhammad, dan juga para tabiin yang mendengar cerita dan sejarah-sejarah langsung dari para sahabat. Seperti itu. Jadi menyimpulkannya dari cerita-cerita dan juga sejarah-sejarah yang pernah ditulis sahabat, pernah ceritakan dari sahabat kepada teman-teman semuanya, seperti itu. Yang kedua, ada qiyas ijtihadi. Qiyas ijtihadi ini berdasarkan dengan kesungguhan atau belajarnya para ulama-ulama gitu, di diskusi-diskusi para ulama. Kalau para ulama ini, para qiyas ijtihadinya para ulama itu menyimpulkan kemakiyah dan madaniyahnya sebuah surat dan ayat-ayat itu berdasarkan tentang ciri-cirinya, ciri-ciri dan juga peristiwa yang terkandung di dalam surah tersebut dan ayat tersebut. Cara kita
mengetahui ciri-cirinya, oh ini surah ini Makkiyah nih, surah ini Madaniyah. Kan dalam Al-Quran ada ya Al-Quran yang nggak ada tulisannya Makkiyah, ini Makkiyah, ini Madaniyah gitu kan, ada ya. Nah caranya itu kan bisa kita lihat dengan ini, bisa kalian baca dalam slide saya. Ayatnya ringkas, gaya bahasanya itu mirip-mirip, itu kalau Makkiyah ya, ini yang Makkiyah. Gaya bahasanya ringkas, ayat-ayatnya pendek, surahnya juga pendek, terus ada kesamaan gaya bahasa. Dan di surah Makkiyah ini kebanyakan ayatnya menyeru kepada wahai manusia. Kalimatnya mengandung ya ayyuhan nas, dikarenakan pada saat itu kaum musyrik belum banyak yang memeluk Islam. Ciri-ciri dari surah Madaniyah sendiri bisa kalian baca di slide ini. Oke, ayat-ayat dalam surahnya itu panjang-panjang. Ayat surahnya itu panjang-panjang dan juga berisikan mengenai hukum-hukum agama, terus mengungkapkan kebenaran agama. Perlu kalian ketahui, ketika Nabi hijrah ke Madinah itu, kaum Madinah itu menerima gitu. Kaum Ansor ya, kaum Ansor itu menerima dengan baik, dengan lapang dada, karena sebelumnya mereka itu mencari kebenaran, sebenarnya agama yang paling benar itu apa sih gitu. Setelah itu datanglah agama Islam ini sebagai penyempurna agama-agama lainnya, dan juga mereka beriman bahwasanya memang benar agama Islam ini adalah agama yang benar, dan juga kitab yang dianut oleh agama Islam ini merupakan kitab Al-Quran yang sangat mulia, yang sangat diakui kebenarannya dan keasliannya. Nah ini nih manfaat-manfaat dari kita belajar materi Makkiyah dan Madaniyah. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.